Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Mengapa manusia bernapas? Bernapas merupakan proses pertukaran udara, yaitu memasukkan udara beroksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Pada tubuh manusia, oksigen digunakan untuk mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi yang berguna bagi manusia. Pada tubuh manusia, bernapas dilakukan oleh sistem pernapasan atau sistem respirasi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas, yaitu masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Bagaimana cara kerja sistem pernapasan pada manusia? Sistem pernapasan pada manusia dilakukan oleh organ-organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia yang berperan adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Berikut adalah organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernapasan terluar. Udara dari luar yang masuk membawa oksigen akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung, begitupun sebaliknya. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung yang berguna untuk menyaring debu-debu yang masuk ke dalam hidung bersama udara, dan selaput lendir untuk pelekat debu yang masuk ke hidung. Berikut adalah struktur dari hidung. Yang selanjutnya adalah faring. Setelah melalui hidung, selanjutnya masuk ke dalam tenggorokan melalui faring. Faring adalah hulu yang merupakan percabangan dua saluran menghubungkan antara mulut dengan kerongkongan, yaitu saluran pencernaan, dan hidung dengan tenggorokan, yaitu saluran pernapasan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Adanya faring menjadikan manusia mungkin untuk bernafas melalui mulut. Berikutnya adalah laring. Laring merupakan bagian atas tenggorokan yang berisi pita suara. Laring dikenal juga sebagai kotak suara. Laring berada di belakang faring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya suara. Terdapat katup epiglotis yang sangat tipis untuk menutup pangkal tenggorok saat menelan. Katup akan terbuka ketika kita berbicara atau bernafas. Saat kita makan sambil berbicara, biasanya kita akan tersedak. Hal tersebut karena katup epiglotis tidak bekerja dengan baik. Pada laring, tepatnya di bawah katup epiglotis, terdapat tulang rawan yang bernama jakun. Di dalam jakun terdapat pita suara. Selanjutnya adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan berbentuk pipa sebagai tempat keluar masuknya udara. Tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga kotoran yang masuk akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batu. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru.
Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi hanya sebagai penyaring sekunder. Bronkus berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Saluran yang menuju ke sebelah kiri bentuknya lebih panjang dan sempit. Bronkus memiliki cabang-cabang yang lebih halus yang bernama bronkiolus. Berikut adalah gambar dari bronkiolus. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat pembatas yang disebut dengan diafragma. Pembatas ini akan berguna saat proses inspirasi dan ekspirasi. Ukuran paru-paru sebelah kanan akan lebih besar dibanding paru-paru sebelah kiri. Hal tersebut karena paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Setelah itu adalah alveolus. Pada ujung bronkus terdapat gelembung-gelembung kecil berisi udara yang disebut alveolus. Dalam jumlah banyak adalah alveoli. Pada alveolus terjadi proses pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida melalui dinding alveolus. Dinding ini dilapisi oleh sel-sel tipis yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Pertukaran gas terjadi dengan mekanisme difusi atau perpindahan suatu zat melalui selaput atau dinding. Oksigen diserap oleh pembuluh darah dan diikat oleh hemoglobin dan dialirkan ke seluruh tubuh. Oksigen akan digunakan untuk proses oksidasi zat makanan, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Pada sistem pernapasan terdapat prosesnya, yaitu pertama adalah inspirasi. Inspirasi mekanismenya adalah otot tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk keangkat, selanjutnya rongga dada akan membesar, lalu paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara di paru-paru akan rendah, selanjutnya udara akan masuk ke paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi. Proses ekspirasi adalah relaksasi otot diafragma, kemudian diafragma akan melengkung. Selanjutnya, rongga dada dan paru-paru akan mengecil. Setelah itu, tekanan udara di paru-paru menjadi tinggi dan udara akan keluar. Demikianlah mekanisme dari respirasi. Untuk selanjutnya adalah tugas yang akan dikerjakan di kolom komentar dengan menyertakan nama lengkap dan kelas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan inspirasi. Yang kedua, sebutkan organ-organ yang terlibat dalam proses pernapasan. Yang ketiga, bagaimana proses terjadinya suara pada bagian laring. Yang keempat, jelaskan fungsi dari alveoli. Yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses ekspirasi. Jangan lupa dikerjakan pada kolom komentar. Sertakan nama lengkap dan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.